hanya karena masuk ke dalam sebuah rumah langsung terkena kutukan, dihantui dan mati. Ini yang terjadi dengan film yang akan gue rangkum kali ini. Rumah ini bukan rumah biasa, melainkan rumah yang sudah dikutuk oleh penghuninya. Dahulu sebuah peristiwa tragis pernah terjadi di rumah ini. Terlihat seorang lelaki sedang melakukan hal yang mengerikan pada keluarganya. Cerita berfokus pada seorang wanita bernama Rika yang bekerja sebagai sukarelawan di sebuah kantor kesejahteraan sosial. Waktu itu, Rika mendapatkan tugas untuk mengecek rumah keluarga Tokunaga karena ada seorang nenek yang tinggal sendiri di sana. Sampainya di sana, Rika merasakan hawa yang menakutkan. Ia mengetuk pintu dan tak ada jawaban. Rika langsung masuk ke dalam. Ia heran melihat kondisi rumah yang berantakan. Dan tak lama, sebuah tangan mengagetkan Rika. Ternyata itu adalah si nenek, namanya Sachi. Rika berkenalan dan mengajaknya mengobrol. Tapi herannya, si nenek tidak bicara sepatah kata pun. Rika tak begitu memikirkannya. Di sana, ia lalu melakukan tugasnya. Setiap ruangan ia bersihkan. Rika di sana menemukan sebuah foto keluarga yang sudah robek. Rika menyimpannya, lalu lanjut membersihkan ke lantai atas. Dan tak lama, Rika mendengar suara dari sebuah kamar. Rika yang penasaran lalu mengeceknya dan melihat sebuah lemari yang tertutup isolasi. Rika takut ada orang terkunci di dalam. Rika pun membukanya dan melihat seekor kucing hitam. Rika juga kaget karena ia melihat seorang anak laki-laki di dalam lemari. Ia melihat anak itu lagi dari balik jendela. Rika lalu menanyakan namanya. Anak itu menjawab, Toshio. Setelah itu Rika kembali menemui nenek Sachi dan membantunya yang hendak tidur. Rika melihat bayangan hitam yang menaiki tubuh si nenek. Kilas balik lalu diperlihatkan kenapa si nenek itu bisa sendiri di rumah. Sebelum tinggal sendiri, nenek Sachi tinggal bersama anaknya bernama Katsuya Tokunaga dan istrinya bernama Katsumi. Mereka bertiga belum lama tinggal di rumah ini. Suatu hari Kazumi melihat seekor kucing hitam di dalam rumahnya. Kazumi lalu heran karena ada tangan yang mengambil kucing tersebut. Kazumi mengikutinya dan melihat anak kecil yang sedang berlari. Tak lama Kazumi menjerit ketakutan. Malamnya Katsuya pulang dan menemukan istrinya sedang berbaring dengan tatapan mata yang kosong. Dan sosok satu anak kecil berkulit putih lalu muncul. Seketika Kazumi meregangkan nyawa. Katsuya kerasukan. Malam itu juga, adik Katsuya bernama Hitomi pertama kali berkunjung ke rumah Katsuya. Ia langsung masuk dan menemui ibunya. Katsuya lalu datang dan tiba-tiba menyuruh Hitomi untuk pulang. Berpindah ke cerita Hitomi. Beberapa hari kemudian, Hitomi terus mencoba menghubungi Katsuya, namun tidak ada jawaban. Waktu itu ia sedang berada di toilet. Hitomi lalu mendapatkan telepon dari kakaknya. Anehnya tidak ada suara apapun yang terdengar. Hitomi yang hendak keluar lalu dikagetkan dengan sosok hantu berambut panjang di hadapannya. Hitomi ketakutan dan meminta bantuan kepada petugas keamanan di sana. Petugas itu lalu mengeceknya. Hitomi melihat dari CCTV dan melihat bayangan hitam legam yang merayap ke petugas tersebut. Hitomi lari ketakutan dan kembali ke kediamannya. Tak lama dari sana, kakaknya menelpon lagi dan bilang sudah ada di depan pintu rumahnya. Hitomi melihat dari balik pintu. Ia merasa senang, tapi saat Hitomi membuka pintunya, ia merasa kaget karena tidak melihat siapa-siapa di sana. Hitomi yang ketakutan lalu pergi ke kamarnya dan secara mengejutkan, Hitomi kedatangan hantu wanita. Hitomi langsung menghilang secara misterius. Kembali lagi ke cerita Rika. Hirohashi, orang yang menyuruh Rika untuk mengecek rumah Tokunaga, lalu menyusul ke rumah tersebut karena Rika tidak bisa dihubungi. Ia masuk ke dalam dan menemukan nenek Sachi sudah tewas dan melihat kondisi Rika yang mencemaskan. Hirohashi lalu meminta bantuan pada polisi. Polisi lalu datang dan langsung mengecek seluruh isi rumah. Polisi ke lantai atas dan mendengar suara dari atap-atap rumah. Mereka mengeceknya dan kaget melihat mayat Katsuya dan Kazumi di sana.
Rika lalu dirawat di rumah sakit. Saat sadar, Rika lalu menceritakan kalau ada anak laki-laki bernama Toshio di rumah itu. Tapi polisi bilang kalau keluarga Tokunaga tidak mempunyai seorang anak. Polisi kebingungan dengan cerita Rika dan mulai mendalami kasus ini. Mereka mengumpulkan informasi dan mengetahui kalau semua orang yang pernah tinggal di rumah ini semuanya sudah tewas dan menghilang secara misterius. Polisi juga menemukan pemilik pertama rumah ini, yaitu keluarga Saiki, di mana dulunya Saiki Takeo membunuh istrinya bernama Kayako di rumah itu, dan mayat Kayako ditemukan di atap-atap langit rumah tersebut. Keluarga Saiki mempunyai seorang anak laki-laki bernama Toshio, yang keberadaannya masih belum diketahui. Kalaupun benar Toshio masih hidup, tentu ia sudah besar sekarang. Polisi lalu mendatangi seorang mantan polisi bernama Toyama karena diketahui ia adalah satu-satunya orang yang hidup saat menangani kasus keluarga Saiki. Waktu itu Toyama sedang bersama anaknya bernama Izumi. Toyama yang penasaran lagi dengan kasus itu lalu bersedia membantu kepolisian. Polisi juga sudah mengetahui berita kehilangan Hitomi. Toyama lalu melihat sosok hitam yang muncul. Dan di sisi lain, Hirohashi, orang yang menyusul Rika ke rumah tersebut, ditemukan mati di toilet kantornya. Dan sekarang, Rika mulai mendapatkan teror dari hantu Toshio dan Kayako. Toyama menyadari ada hal mengerikan di rumah itu, dan dengan beraninya, Toyama pergi sendiri ke rumah itu dengan membawa bensin. Toyama berniat untuk membakar rumah tersebut. Belum sempat ia lakukan, Toyama lalu diperlihatkan sebuah bayangan. Ia melihat seorang anak perempuan yang hendak keluar dari rumah tersebut. Lalu teman-temannya yang masih berada di lantai atas tewas satu persatu oleh hantu Kayako. Bayangan itu lalu menghilang dan sosok hantu Kayako lalu muncul di hadapan Toyama. Ia lari ketakutan dan tak lama dua orang polisi kebetulan datang ke rumah itu juga. Mereka masuk ke dalam dan melihat Toyama yang ketakutan. Kedua polisi itu juga diserang oleh hantu Kayako. Beberapa tahun berlalu, Izumi, anak perempuan Toyama, kini sudah dewasa dan akan lulus sekolah. Foto-foto perpisahan dipajang di dinding sekolah, tapi Izumi tidak menemukan satupun foto dirinya di sana. Teman Izumi lalu bilang kepada gurunya. Gurunya lalu berkata akan memeriksa dan mencetak ulang. Izumi lalu pulang. Dan di dinding jalan, Izumi melihat foto 3 orang temannya yang menghilang secara misterius. Izumi lari ketakutan. Sesampainya di rumah, Izumi mendengar berita kalau ada seorang pekerja sosial bernama Rika yang tewas di sebuah rumah kosong. Izumi kaget karena ia pernah masuk ke dalam bersama ketiga orang temannya yang menghilang. Jadi bayangan anak perempuan yang dilihat oleh Toyama di rumah kosong itu adalah masa depan dari Izumi yang sudah dewasa. Izumi merasa takut karena ia juga tahu ayahnya mati setelah masuk ke rumah itu. Semakin hari perilakunya berubah seperti mengalami ketakutan hebat. Besoknya guru Izumi mencetak ulang foto-foto Izumi. Temannya lalu ingin memberikan langsung kepada Izumi. Saat mereka bertemu, Izumi tampak depresi. Semua jendela kamarnya ditutupi oleh koran. Izumi bilang 3 orang temannya yang menghilang sering muncul dari balik jendela. Setelah itu teman Izumi pulang. Mereka lalu penasaran dengan foto yang belum sempat dibuka. Mereka lalu kaget melihat foto yang ada gambar Izumi dan ketiga temannya yang menghilang. Semuanya tertutup hitam pada bagian matanya. Malamnya Izumi bermimpi buruk. Saat terbangun, ia dikagetkan dengan 3 orang temannya yang muncul dengan raut wajah yang menyeramkan. Izumi ketakutan. Mereka terus mengejarnya. Dan tiba-tiba dari arah belakang sosok hantu Kayako muncul dan menyerang Izumi. Setelah kematian Izumi, lalu kilas balik penyebab kematian Rika diperlihatkan. Rika waktu itu ditelepon oleh sahabatnya bernama Mariko. Mereka berdua lalu menghabiskan waktu bersama. Mariko bercerita, sekarang ia bekerja sebagai guru privat untuk anak-anak. Mereka lanjut makan bersama dan Rika kembali melihat sosok hantu Toshio. Tak hanya sampai di situ, saat malam Rika kembali mimpi buruk. Rika terbangun dan kembali mendapat telepon dari Mariko. Mariko bilang kalau sekarang ia sedang berada di sebuah rumah kosong karena mencari muridnya bernama Toshio.
Rika menyadari rumah itu berbahaya. Ia merasa khawatir dengan keselamatan Mariko. Rika bergegas menyusul ke rumah tersebut. Rika lalu masuk ke dalam dan langsung mencari keberadaan Mariko. Di lantai atas, Rika melihat tubuh Mariko sedang ditarik ke atap-atap rumah. Rika mengecek ke atas dan tidak menemukan Mariko. Rika justru melihat sosok hantu Kayako. Rika berlari ketakutan ke bawah. Di sana, ia tidak sanggup lagi berdiri dan hantu Kayako muncul merayap dari atas menghampiri Rika. Tak lama sosok hantu Kayako tiba-tiba menghilang, tapi sosok hantu Takeo yang berlumuran darah muncul dari atas dan menyerang Rika. Rika pun meregangkan nyawa di rumah tersebut. Pada akhirnya, semua orang yang pernah masuk ke rumah itu semuanya mati dan menghilang secara misterius. Dan film pun berakhir di sini. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Bantu channel ini agar terus bisa memberikan hiburan kepada kalian. Jangan lupa di subscribe. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata gue pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.